Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Chandra Isnaniar, nomor absen 5 dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pertempuran Medan Area dan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan masyarakat tentara sekutu yang terjadi pada Medan, Sumatera Utara. Pada 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing banyak sekali insiden terjadi di hotel yang terletak pada Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang digunakan pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya merebut dan merogoh alih gedung-gedung pemerintahan menurut tangan Jepang. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia supaya menyerahkan senjata pada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, atau dalam bahasa Indonesia, batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada 10 Desember 1945, sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan poli korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan masyarakat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda dipindahkan ke luar kota Medan. Perlawanan terhadap sekutu semakin sengit dalam 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kemudian, para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area bertemu dan memutuskan membentuk suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan para komando itu, pada tanggal 19 Agustus 1946, di Kabanjahe telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo. Dipimpin oleh Matang Setepu sebagai ketua umum dan dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting, Rakuta Sembiring, R.M. Pandia dari NV Mas Parsada, Koran Karo-Karo, dan Keterangan Sebayang. Dalam Barisan Laskar Rakyat ini, semua potensi pimpinan pemuda dengan barisan-barisan perjuangannya digabungkan dalam Barisan Pemuda Indonesia, termasuk bekas Gyugun atau Heiho. Dalam proses sejarah selanjutnya, Komando Laskar Rakyat kemudian berubah menjadi BKR, atau Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan tentara resmi pemerintahan di mana Dijamin Ginting ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama-sama Nelang Sembiring dan Bom Ginting dan anggota lain. Pada umumnya, yang menjadi anggota BKR adalah bekas anggota Gyugun atau Heiho dan barisan-barisan bentukan Jepang. Jamin Ginting merupakan bekas komandan peleton Gyugun yang ditunjukkan menjadi komandan batalion BKR Tanah Karo. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu, dan Belanda. Yang kedua adalah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah suatu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Tengah, Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dalam waktu 7 jam dan meninggalkan kota menuju selatan Bandung.
Pembakaran tersebut dilakukan untuk mencegah tentara sekutu Danica Belanda agar tidak menggunakan Bandung sebagai markas besar bagi pasukan militer mereka. Tanggal-tanggal penting. Yang pertama, 12 Oktober 1945. Pasukan Inggris, Brigade McDonald dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan pada mereka. Yang kedua, tanggal 21 November 1945. Pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pranger yang mereka gunakan sebagai markas. Yang ketiga, 24 November 1945. Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Yang keempat, 25 November 1945. Kemudian dilakukan perundingan antara RI dengan Sekutu pada 25 November 1945. Hasilnya membagi kota Bandung menjadi 2 wilayah dengan batas jalan kereta api. Yang keempat, 23 Maret 1946. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu di bawah komando Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI. Yang terakhir adalah 24 Maret 1946. Eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari, 24 Maret 1946. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.